Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal yang ada di buku OSN ini ya. Ini buku OSN Hariswato nih terkait elektrokimia. Kita ke nomor 132. Bila sejumlah arus dilewatkan ke dalam larutan aqueous CO2 sulfat diasamkan terjadi pembebasan serentak di katoda. Oke. Ini kata kuncinya. Ada pembebasan serentak di katoda yaitu sebesar X mol CO dan Y mililiter Y liter hidrogen diukur dalam STP. Berapa mol elektron yang dilewatkan ke dalam larutan ini? Oke, baik. Yang harus kita lakukan berarti ini ya, senyawa kita CuSO4 berarti terurai menjadi CO2 plus tambah SO4 2 min. Di katoda terjadi dua reaksi secara serentak, yaitu di situ ada CO2 plus tambah 2 elektron menjadi CO, terus ada lagi diasamkan tadi ya, diasamkan berarti asam itu 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2. Nah, di sini dikasih tahu bahwa di CO nilainya adalah sebesar X mol, di H2 yang dikasih tahu adalah Y liter. Nah, berarti kita cari dulu mol dari H2 ya. Molnya berarti volume dibagi 22,4, berarti Y dibagi 22,4. Oke, betul nggak ya? Y per 22. Berapa mol elektron yang dilewatkan? Berapa mol elektron? Oke, berarti di sini yang ditanya adalah mol elektronnya ya. Berarti ini adalah, berarti sekarang kita akan cari di elektron. Caranya berarti elektron ini yang di CO berarti ini 2/1. Nggak nampak ya. Nggak nampak, kita ganti dengan warna ungu deh. Berarti ini 2/1 ya, perbandingan koefisien kali X. Berarti di elektron Cu itu terbentuklah 2X. Di elektron di reaksi hidrogen berarti ini 2/1 kali Y per 22,4 ya, karena ini molnya ya. Ini molnya. Berarti dapatlah 2Y per 22,4. Mana yang betul nih? Berarti jawabannya adalah ini, kita jumlahkan berarti 2X tambah 2Y per 22,4. 2X tambah, oh berarti D kayaknya ya. Berarti ini kenapa D? 2 nya dicoret sama 22,4 nih, berarti jadinya Y per 11,2. Oke, jawabannya adalah D. Kemudian 133 tadi, oh Fe nya 3 plus ya, bagi 3 lebih kecil lagi berarti ya. Tadi ini sudah kalau nggak salah 133 di video sebelumnya, nanti silahkan dicek di video sebelumnya. 134 berapa menit? Oh baru 3 menit. Sejumlah arus dilewatkan melalui 2 voltmeter yang dihubungkan seri. Nah berarti ini hubungannya sama hukum Faraday 2 nih, kalau ini nih hukum Faraday 2. Voltmeter yang pertama mengandung MCl2, sedangkan voltmeter yang kedua mengandung LCl. Rasio massa relatif M dan L 4:1. Maka rasio massa M banding L yang dihasilkan adalah, oke, hukum Faraday 2 itu rumusnya adalah W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Massa, W itu massa 1 per ekivalen 1 sama dengan massa 2 per ekivalen 2. Sekarang dikasih tahu bahwa rasio MR, massa relatif dari M dan L nih, rasio dari massa relatif M dan L 4:1. Berarti kita logika aja ya, misalnya yang satu ini, yang W1 ini adalah milik M, yang ini adalah milik L. Nah dari senyawa ini bisa tergambar bahwa MCl2 berarti M nya itu adalah 2 plus, kemudian di LCl tergambar berarti L nya ini adalah L plus. Oke, dari situ kalau massa relatif ini MR, berarti anggaplah M nya adalah 40 biar gampang gitu ya. 40 berarti L nya, MR nya adalah 10 karena 4:1 ya. 4:1. Berarti berapa perbandingan massanya? Nah berarti perbandingan W nya yang mau kita cari. Berarti caranya adalah berarti
W1 dibagi E itu cara nyarinya sama kayak yang sebelumnya, yaitu AR dibagi valensi. Berarti AR-nya 40 dibagi 2 ya. 40 ini kita asumsikan 40. 2 ini dari ini dia, M-nya 2 plus. Berarti dibagi 2 sama dengan W2 dibagi AR-nya 10 dibagi 1. 10 itu ini tadi logika kita. Logika bahwa MR-nya 10, 1 karena L-nya plus 1. Oke, berarti di sini maaf berantakan. Berarti W1 per 20 sama dengan W2 per 10. Berarti W1 berbanding W2 itu adalah 20 banding 10 atau 2 banding 1. Maka jawabannya ada yang W1 nya adalah milik M, W2 nya milik L. Berarti 2 banding 1. Jawabannya adalah B ya. 2 banding 1. Oke, itu terkait elektrolisis. Nanti silakan dikoreksi jika seandainya ada yang salah. Soal 135 ini kimia unsur. Wah, kimia unsur. Di sini ada kesadahan. Kesadahannya berarti air sadah. Air sadah itu air yang mengandung banyak mineral. Mineral yang biasa dianggap sadah itu adalah ketika mengandung Ca2+ atau Mg2+. Berarti kalau air mengandung banyak kalsium sama magnesium itu disebut air sadah. Ciri-cirinya itu kalau dipakai nyuci itu nanti busa sabun kita sedikit gitu ya, dibandingkan di air biasa. Kalau air biasa itu sebutannya air lunak gitu ya, air lunak. Oke, kita lanjutkan. Kesadaran air dalam keran ditentukan dengan titrasi sampel air terhadap reaksi yang membentuk ion kompleks bla 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 bla. Indikator untuk metode titrasi ini merupakan penjagaan pH. Penyangga ya, dijaga pH-nya sekitar 10. Manakala larutan aqueous yang dapat digunakan untuk melakukan ini. Menjaga pH sekitar 10 ini berarti butuh larutan yang bersifat basa lemah dengan garam konjugasinya ya. Nanti materinya silakan dibaca-baca lagi kelas 11 nih tentang larutan penyangga. Maka mana yang basa lemah. Oke, jawabannya berarti A ya. Amonium itu basa lemah NH3. Amonium klorida itu garamnya ya, berarti NH4Cl. Oke, jawabannya adalah A. 136 7 menit, belum cukup. Titanium punya struktur elektronik sebagai berikut. Oke, ini konfigurasinya dari sini dapat kita amatin, berarti titanium ini bisa bermuatan 4+ gitu ya, bisa 4+. Sekarang berarti kita akan nyari bilok yang tidak mungkin, berarti yang biloknya nggak logis gitu ya. Ini berarti biloknya berapa nih? Cara nyarinya gini ya, TiO4 ya. Berarti O itu kan -2, O itu -2 berarti -8, K itu golongan 1 + 1, ini +2. Ini berarti bilok Ti adalah +6. Kita lanjut ke sini. K3 TiF6 berarti nanti bilok Ti F itu -1 ya, -1 berarti -6, ini +1 + 3 dapatlah +3. Berarti ini +3 biloknya, TiCl3 ini +3, TiO2 -3. Berarti yang nggak mungkin adalah A gitu ya, karena biloknya terlalu tinggi. Karena bilok maksimal Ti ini berarti harusnya +4 gitu ya. Di E ini +4, ini +2, ini +3. Nanti cari sendiri ya cara nyari bilok. Oke, demikian pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.